Kudus itu, Roh Penghibur itu kepada kita yang percaya kepada Dia kan sudah berikan dulu kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 20 ayat 22. Ya kan? Ya. Nah, tetapi jadi permasalahannya gini. Katanya Roh Kudus yang menjaga menaungi kita, kan begitu? Tetapi Yesus bilang, di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada, aku hadir. Ya. Ya kan? Kedua, ya, Yesus bilang setelah amanat agung di dalam Matius 18 itu, Dia akan menjaga dan menaungi kita sampai akhir zaman. Ternyata Roh Kudus itu adalah roh yang berasal dari Dia, atau Dia sendiri, otoritas Dia sendiri yang menjaga menaungi kita yang percaya kepada Dia. Makanya dinamakan Roh HaKodes, roh yang kudus. Karena apa? Karena Maria itu di dalam Lukas 1 ayat 35, Maria kan mengandung dari Roh Kudus, makanya Yesus disebut anak itu adalah kudus. Jadi pemahaman soal Roh Kudus, siapa Roh Kudus itu? Karena Allah yang disebut Roh itu, Dialah Sang Kudus, Sang Maha Kudus. Dialah yang datang ke dunia karena cinta kasihnya kepada kita umat manusia. Karena kita dibentuk menurut gambar rupanya, Dia harus memurnikan kita. Karena atas perbuatan Adam dan Hawa. Makanya dikatakan Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20 dia bilang apa? Firman Tuhan bilang, Dia yang mendamaikan, Dia sendiri yang mendamaikan perbuatan kita dengan sorga atas perbuatan keterpisahan. Itu yang pertama kali dinamakan mati rohani. Itu yang dinamakan mati rohani. Terpisahnya antara hubungan kita manusia dengan Elohim itu sendiri. Jadi konsekuensi orang-orang Kristen harus pahami, kematian di dalam kekristenan itu ada 3. Mati rohani itu yang dibuat Adam dan Hawa, diusir dari Taman Eden. Kedua, mati jasmani, itu yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Ketiga, mati binasa, mati tetelestai, mati selesai. Itu sang sumber kita yang mati di atas kayu salib itu bukan rohnya yang mati, tetapi tubuhnya, dagingnya. Daging siapa? Daging itu yang datang dari sorga, yang dikatakan seperti yang dinarasikan roti yang hidup itu di dalam Yohanes 6 ayat 51. Siapa Dia itu? Dialah yang disebut Sang Firman. Dia yang disebut anak manusia. Dia yang disebut anak Elohim. Dia yang disebut raja di atas segala raja. Dia yang disebut nabi, disebut rasul, disebut guru. Begitu banyak titel yang diberikan. Makanya titel yang sesungguhnya yang dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah nubuatan yang akan digenapi. Makanya Roma 9 ayat 5 bilang, siapa Mesias itu? Dialah Elohim satu-satunya, yaitu Bapa yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Itu. Amin. Makanya kenapa teman-teman harus pahami, kenapa pada saat Thomas bertanya, dia tidak langsung katakan akulah Bapa itu loh. Tidak. Tetapi dia katakan kepada Thomas di Yohanes 14 itu ada di situ Thomas, Filipus dan Yudas. Makanya dia katakan pada saat Thomas bertanya, aku tidak tahu kemana engkau pergi. Makanya Yesus bilang di dalam Yohanes 14 ayat 6, dialah jalan kebenaran itu, dialah yang hidup itu. Di ayat 7 tuh baca penegasan Yesus di ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. Sekarang ini engkau telah mengenal Bapa dan telah melihat Bapa. Di situ penegasan Yesus. Murid-muridnya masih pikun. Sampai-sampai Filipus bilang, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Padahal Yesus sudah berkata, engkau telah melihat Bapa dan telah mengenal Bapa. Melihat fisik, bentuk, rupa tubuhnya
tubuhnya itu mereka sudah lihat, tetapi roh yang diam di dalam tubuh itu yang disebut Bapa, mereka tidak lihat. Itulah yang disebut Roh HaKodes atau roh yang Sang Maha Kudus. Itu sesimpel itu mengenal. Kenapa Yesus tidak berterus terang secara langsung? Dia berterus terang, akulah yang membentuk kalian dari kandungan. Kenapa? Karena visi misi yang sangat besar yang harus dia lakukan kepada umat manusia. Dia harus mengajar, dia harus memberitahukan. Makanya dikatakan di Alkitab itu malaikat lebih tinggi. Karena kenapa? Karena dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Hamba itu tidak mau untuk dilayani, tetapi hamba itu mau melayani. Buktinya Yesus mencuci murid-muridnya, kaki murid-muridnya. Kakinya, ya. Itulah. Makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak ada titel. Ya, Saya pasti. tidak pernah pakai titel sebagai pendeta.